Ratu Gendrawani murka, kekuatan sihirnya membuncah liar. Dari kejauhan, sang ayah mengawasinya dengan sorot mata khawatir. Ia segera memperingatkan Gendrawani agar tidak menggunakan sihir dalam perang terbuka. Di saat bersamaan, Suliwa akhirnya tiba di tempat yang dituju. Namun, di sana telah menunggu Gendrawani, menghadangnya dalam amarah membara. Tanpa banyak kata, Gendrawani menyerang Suliwa, membuat sang kesatria perempuan itu sempoyongan. Tepat di saat genting, muncullah penyihir legendaris, Nyi Jantur, yang segera membangkitkan semangat Suliwa. Gendrawani merasa terkalahkan, menuduh Nyi Jantur bermain curang. Namun, karena ia yang lebih dahulu menggunakan sihir, kata-katanya justru membakar amarahnya sendiri. Gendrawani pun melarikan diri ke arah tak dikenal. Mereka mencoba mengejarnya, namun Gendrawani menghilang tanpa jejak. Saat menyusuri daerah itu, mereka bertemu seorang ksatria Malwapati lain, yang mengatakan bahwa ia melihat Gendrawani masuk ke sebuah goa. Dengan penuh kewaspadaan, mereka bergerak ke sana, diiringi peringatan Nyi Jantur, berhati-hatilah, sihir bisa melanda kapan saja. Kamu Nyi Jantur, kamu menggunakan sihirmu. Kamu yang mulai duluan, Gendrawani. Karena kamu telah menggunakan sihirmu, jadi jangan salahkan kalau aku juga menggunakan sihirku. Berarti kamu yang kurang ajar, Gendrawani. Ayo kita kejar. Iya, ayo. Di mana dia, Nyi? Kelihatannya menghilang di balik lorong. Nyi, sudah Wirat, Nyi. Ayo kita ke sana. Wirat. Sini. Saya seperti melihat sesuatu. Seperti Gendrawani. Iya. Itu memang Gendrawani. Dia menuju lorong itu. Iya, Nyi. Dia menuju lorong itu. Diba, ayo. Tunggu dulu. Harus hati-hati. Nanti dia menggunakan sihirnya. Kita tidak boleh menyerah. Gunakan sihirmu. Baik, Romo. Sementara itu, Saya akan gunakan di sihir medan saya. perang, Prabu Baka beserta para putri-putrinya dalam keadaan terdesak. Mereka berusaha mati-matian menghalau para pendekar Malwapati yang menyerbu wilayah mereka. Namun, kekuatan mereka tidak cukup. Saat mereka hendak menggunakan sihir sebagai upaya terakhir, pemanah-pemanah Malwapati melesatkan anak panah dengan akurasi mematikan, mengenai kaki-kaki para putri Prabu Baka. Melihat kondisi itu, Prabu Baka memerintahkan anak-anaknya untuk mundur, lalu menggunakan ilmu menghilang. Mereka melarikan diri ke tempat asing yang tidak mereka kenal.
Salah satu dari ketiga saudara itu bersumpah akan membalas dendam atas luka yang diderita dirinya dan adiknya. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu seseorang yang membawa mereka ke sebuah rumah misterius, berusaha melindungi mereka dari bahaya lebih lanjut. Hah, putriku! Celaka! Ayo! Celaka! Kita terkepung! Kita dikepung! Kita kabur, Sang Prabu. Kita harus kabur. Bopo, di mana kita, Bopo? Kita berada di mana, Bopo? Iya, di mana, Bopo? Entahlah. Bopo juga tidak mengenal tempat ini. Coba Bopo lihat dulu. Kita di mana, Segawan Lanang? Saya juga tidak tahu, Sang Prabu. Tapi mudah-mudahan kita berada di tempat yang aman. Kantil, cepatnya. Yunda, bertahan. Bertahan sekali, cepat, Bopo. Bopo, tolong. Bopo, tolong cabut tanah ini, Bopo. Sabar, Sakit sabar, sekali, Bopo. sabar. Terkutuk! Terkutuk pemanah itu! Saya harus segera kembali dan membalas! Terkutuk! Tidak. Kalian tidak akan kembali ke Malwapati dan membalas. Siapa itu, Bopo? Jangan khawatir. Akulah yang membuat kalian terbawa ke sini. Untuk menolong kalian. Lagi-lagi kamu membuat kesalahan di saat seperti ini, Gendrawani. Kamu terlalu terburu-buru menggunakan sihirmu. Apa kamu lupa Nyi Jantur mengawasi kita? Apa kamu... Sudah, Bopo. Cukup. Di tempat lain, Bopo tidak harus di selalu istana marah ayah saya. Gendrawani, amarah Gendrawani semakin membuncah karena dilarang menggunakan sihir. Sang ayah, Soka Cendawa, berusaha menenangkan putrinya. Ia mengatakan telah menyiapkan kekuatan besar untuk mereka, memanggil dua denawa raksasa untuk melindungi kediaman mereka. Dengan sihirnya, Soka Cendawa menyembunyikan istana mereka dari pandangan mata biasa. Ketika Nyi Jantur, Suliwa, dan para ksatria Malwapati tiba di tempat itu, mereka mendapati tanah kosong, rumah itu menghilang. Menyadari adanya sihir penyamaran, Nyi Jantur segera menyingkap tirai ilusi tersebut. Seketika, rumah itu tampak kembali, tetapi dari dalam muncul dua siluman dan denawa penjaga. Ksatria Malwapati melawan dengan gagah berani, namun saat dikalahkan, kedua makhluk itu justru menggandakan diri. Melihat bahaya itu, para ksatria menggunakan ilmu pamungkas, ajian rengkah gunung, yang akhirnya berhasil memusnahkan musuh-musuh tersebut. Untuk sementara, mereka bisa diandalkan. Mereka yang akan mencegah para pendekar masuk ke tempat ini. Cuma mereka berdua, Bopo. Mereka memang cuma dua. Tapi yang cuma dua itu bisa menjadi dua kali lipat. Dan yang dua kali lipat bisa menjadi dua kalinya lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Kamu ragu dengan kekuatan mereka, Gendrawani? Tidak, Bopo. Kalau begitu, ayo kita siapkan sihir kita selanjutnya. Lindungi tempat ini agar tidak terlihat oleh musuh. Ah.
terlindung dengan sihirnya, Nyi. Ya, memang. Kamu benar. Rasa-rasanya mereka sembunyi di sana. Ya, kalau tidak salah... Ya, kalau tidak salah... Nyi, waktu itu Gusti Prabu pernah menunjuk-nunjuk ke arah sana, Nyi. Iya, Nyi. Seharusnya ada bangunan di tempat itu, Nyi. Tapi kenapa bisa tidak ada ya? Iya, Nyi. Kenapa bisa tidak ada, Nyi? Aku mengerti. Ini pasti ulahnya Soca Cendawa. Soca Cendawa. Soca Cendawa. Kamu coba tipu mataku dengan sihirmu itu, ha? Oh, iya. Oh iya. Kalau ingin menangkap Gendrawani dan Soca Cendawa, kamu kalahkan dulu dua penjaga itu. Itu urusan saya, Nyi. Ya, Wirat, tunggu. Jangan. Biar sudah Wirat saja. Kurang ajar. Wah, kalau begini saya harus turun tangan, Nyi. Jangan. Loh, kenapa, Nyi? Dengan seorang sudah Wirat saja, mereka bisa berkembang menjadi 8. Bagaimana kalau kamu ikut? Iya. Iya. Gila. Gawat, Nyi. Lihat, kalau sampai sudah Wirat memukul sekali lagi, maka mereka akan berkembang menjadi 2 kali lipat. Bisa dibayangkan, kalau sudah Wirat tetap dengan pola penyerangannya itu. Jadi, apa yang harus dilakukan sudah Wirat, Nyi? Wirat, ke gunung! Bagus, Wirat. Iya, lumayan. Sekarang giliranmu masuk, Suliwa. Iya. Baik, Nyi. Mereka kabur, Nyi. Lari kemana mereka? Kemana? Kemana kalian? Setinggil. Setinggil. Mereka ke Setinggil. Setinggil. Lihat itu. Itu Setinggil. Ayo, kita ke Setinggil. Ayo, ya. Ayo. Bopo, terbukti kan bahwa kedua pengawal yang Bopo banggakan kalah dan hancur berantakan oleh pendekar yang namanya Sudawirat itu, Bopo. Setelah kekalahan itu, Soka Cendawa dilanda ketakutan. Ia dan Gendrawani melarikan diri dari tempat tersebut. Nyi Jantur, bersama para ksatria Malwapati, segera mengejar mereka hingga ke sebuah tempat bernama Setingkil. Di sana, Soka Cendawa memanggil pasukan dari alam gaib untuk menghadang para pengejarnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Ksatria Malwapati nyaris kewalahan hingga Prabu Angling Dharma sendiri datang membantu. Dengan kehadiran Sang Prabu, para ksatria berhasil menundukkan pasukan gaib itu dan menembus pertahanan Setingkil.
Namun Soka Cendawa belum menyerah. Ia kembali memanggil makhluk-makhluk gaib lainnya, memicu pertarungan yang lebih dahsyat. Akhirnya, para ksatria Malwapati berhasil merebut singgasana Setingkil, memaksa Soka Cendawa dan Gendrawani untuk melarikan diri ke tempat lain. Kami para senopati 8 penjuru angin siap melindungi Niratu. Gendrawani, Ya, Bopo. ada lagi yang kamu inginkan kecuali mereka? Ya, Bopo. 8 senopati penjuru angin sudah cukup, Bopo. Apalagi kalau ditambah dengan prajurit mereka, Bopo. Mana prajurit mereka? Para senopati, panggil para prajurit kalian. Ada apa, Nyi? Kelihatannya telah terjadi sesuatu di dalam sana. Apa itu, Nyi? Kelihatannya Gendrawani telah mendapat tambahan kekuatan baru. Siap berperang untuk Niratu. Siap berperang untuk Niratu. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Hidup Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Bagus. Terima kasih. Aku bangga dengan kalian. Bagaimana Gendrawani? Aku yakin. Aku bisa mengalahkan Angling Dharma. Bagus. Tanamkan terus di jiwamu. Niratu! Niratu! Maaf, Niratu. Ada penyusup, Niratu. Tunggu! Kurang ajar kamu, ha? Gusti Prabu. Gusti Prabu, terpaksa kulakukan karena dia tidak bisa menjadi penyambung lidah yang baik. Iya, Gusti. Niratu! Buruan kecut! Siapa yang melakukannya? Prabu Anglingdar. Siapa? Angling Dharma. Gendrawani, Soka Cendawa. jangan ratapi kematian yang sudah mati, Gendrawani. Angling Dharma. Kamu sudah terkepung, Gendrawani. Lebih baik menyerah. Lupakan janji para senopati dan prajuritmu yang akan berperang untukmu. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berperang melawanmu, Angling Dharma. Para senopati, Siap, Niratu. buktikan janji kalian. Kerahkan semua kekuatan. Serang Angling Dharma dan orang-orangnya. Baik, Niratu. Kamu harus aku awasi ya. Ayo. Tunggu dulu, berhenti. Ada apa, Senopati? Sudah terjadi perkelahian. Kita tidak bisa langsung masuk. Kenapa? Salah satu dari kita harus pelajari situasi. Baru setelah itu diputuskan harus terlibat atau tidak. Iya, tapi... Ini adalah tata tertib perang. Harus kita taati. Pria Mitra, Ya, Gusti. coba lihat apa yang terjadi. Dan setelah itu kembali. Lalu lapor padaku. Baik, Gusti.
dengan Gusti Senopati, ya, bahwa Gusti Prabu Anggring Dharma sudah bisa mengatasi. Yang di luar tidak usah ikut masuk, ya, siaga saja. Baik, Nyi. Nyi Jantur. Pasti Nyi Jantur mengejarnya. Ada perintah yang harus kami laksanakan, Gusti. Gendrawani dan Sosa Cendawa lolos. Siapkan orang-orang kalian di pos-pos yang penting dan rawan, ya. Baik, Gusti. Perhatikan, Rai Tumgung Ketiwanda dan para prajurit tetap siaga di sini. Para pendekar, ikut aku. Awasi setiap sudut dan pos yang sudah ditentukan. Baik, Gusti. Kemana mereka semua? Kehilangan Kemana jejaknya, mereka? ya? Gusti. Belum tahu. Kira-kira mereka berada di mana? Belum tahu, Gusti. Bopo, kenapa kita ke sini? Kenapa kita harus ke penjara bawah tanah? Apa yang kita cari? Ikut saja dan jangan banyak bicara. Bopo, saya sudah ikuti semua kata-kata Bopo. Tapi apa yang saya dapat? Kita gagal terus. Gendrawani, kali ini Dalam pelarian berikutnya, Soka Cendawa dan Gendrawani menyelinap ke sebuah penjara rahasia. Di sana, mereka melaksanakan rencana licik, mengubah seorang tahanan menjadi makhluk mengerikan yang akan menjadi senjata mereka. Sasaran mereka adalah Senopati Prai Prabangkara. Awalnya sang Senopati meremehkan ancaman tersebut. Namun setelah sihir Soka Cendawa bekerja, tubuh Prai Prabangkara berubah menjadi monster mengerikan. Ia menjadi makhluk buas yang hanya bisa diperintah oleh Soka Cendawa dan Gendrawani. Dengan kekuatan barunya, monster itu diperintahkan menyerang para petinggi Malwapati. Memang seharusnya aku dan para pejabat ini tidak berada di sini, Sosa Cendawa. Gendrawani tidak berhak membiarkan kami berada di sini. Setelah Sengkang Baplang memenjarakan kami. Gendrawani berhak berbuat apa saja. Karena dia adalah ratu yang telah berhasil menguasai Malwapati. Kamu pasti berbohong, Soca Cendawa. Bohong. Kalau memang Ratu Gendrawani sudah menguasai Malwapati ini, kenapa dia kemari hanya bersama kamu? Lalu untuk apa seorang ratu harus sampai kemari kalau hanya untuk menemui tawanannya? Bukankah sebagai ratu lebih baik ya duduk manis-manis di singgasananya dan cukup menyuruh prajurit untuk membawa tawanan menghadap ratunya? Banyak bicara kamu tukang pidato. Kalian kalah perang kan? Datang kemari, kabur, dan mau sembunyi, ya kan? Kamu pikir kami tidak mendengar suara hiruk pikuk di atas sana? Diam kamu, Rikma Seta. Kalian tidak bisa mungkir lagi. Kalian itu kalah perang, kabur, kabur. Tutup mulutmu! Tutup mulutmu! Kakang. Hei, apa ini? Kalau perlu kamu juga bisa aku lumpuhkan Prabaswara. Sudah, cukup. Bukan untuk itu tujuan kita ke sini. Kalian mau apa? Kami butuh tenagamu, Prabaswara.
tenagaku. Ya, segala kekuatan hewan buas berkumpullah menjadi satu dalam jiwamu. Merasuk, merasuk, menjilu, menjilu. Itu sihir jahat. Ia sudah berjiwa binatang. Dan akan tunduk pada perintahnya. Kurang ajar. Bunuh dia. Sudah, cukup. Kenapa, Bopo? Prabaswara, tenagamu bukan untuk melawan mereka, tapi untuk menghancurkan Angling Dharma. Biarkan saja si tukang bicara itu. Nanti kalau urusan utama kita selesai, baru kamu bunuh dia. Sekarang, pakai tenaga gajahmu untuk menjebol pintu dan keluar dari ruang yang menahanmu. Kurang ajar, tunggu! Hei! Sudawirat, Saya Gusti Prabu. lama sekali kita tidak ketemu. Iya Gusti, lama sekali. Sejak peristiwa Sawapi itu. Iya. Silakan duduk. Baik Gusti. Terima kasih Gusti. Iya Gusti, waktu di Sawapi itu dulu, saya terpaksa menjadi musuh Gusti. Ampuni segala kesalahan saya Gusti. Dan kesalahan-kesalahan yang lain Gusti. Lupakan saja. Kanda Batik Madrim sudah cukup memberi masukan tentang siapa dirimu Sudawirat. Iya Gusti Prabu. Oh iya, Sementara itu, di Malwapati, Prabu Angling Dharma kembali memegang tahta. Namun ancaman belum berakhir karena Soka Cendawa dan Gendrawani belum tertangkap. Patih Batik Madrim dan Nyi Jantur berusaha melacak keberadaan mereka. Di tengah pencarian, terdengar ledakan dahsyat. Ternyata, monster hasil sihir itu tengah mengamuk, membantai pasukan Malwapati tanpa pandang bulu. Nyi Jantur segera sadar bahwa ini adalah perbuatan sihir Soka Cendawa. Meski begitu, keberadaan Soka Cendawa dan Gendrawani masih belum diketahui, membuat Malwapati tetap dalam bayang-bayang ancaman. Mari kita bicarakan yang baik-baik saja. Yang kini membentang di hadapan kamu. dan juga di hadapan anakmu. Aku dengar anakmu dalam perlindungan sama Harsi Masura. Iya Gusti Prabu. Itu suatu awal bahwa anakmu akan menjadi seorang yang berguna. Ia telah masuk ke tempat yang tepat. Di sekitar sini mereka juga tidak ada, Gusti. Iya ya. Di sana juga tidak ada. Kemana ya? Apa mungkin mereka sudah keluar dari Malapati? Menurut penciuman saya, mereka masih di sini. Tapi di mana ya? Jangan-jangan mereka ada di penjara bawah tanah, Gusti.
Penjara bawah tanah. Tapi tidak. Tidak mungkin. Untuk apa mereka sembunyi di penjara bawah tanah? Itu akan mempersulit mereka lagi. Nanti dulu. Nyi Jantur, sampai saat ini kita belum mengetahui di mana keberadaan Tumenggung Prawaswara, Kakang Rikmaseta, dan para pinesepuh Malawapati. Apa ini bukan berarti... Iya. Sudah pasti mereka ada di penjara bawah tanah. Iya. Sandra. Mereka akan menjadikan Tumenggung Prabaswara dan Pinesepuh Rikmaseta sebagai sandra, Nyi. Tidak. Ada yang lebih bahaya dari itu. Rai Prabaswara, apa yang akan Rai lakukan? Ayo ke sana. Rai, apa yang akan Rai lakukan? Ini anehnya Jantur. Tumenggung Prabaswara menjadi buas dan tidak berperi kemanusiaan. Ini pasti karena sihir Soca Cendawa, Gusti. Sihir? Sihir bagaimana? Sihir yang dapat mengambil kekuatan berbagai binatang untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Rai Tumenggung Prabaswara, kembalilah bersama kami. Kita lihat tadi, Tumenggung dengan buasnya, dia dapat menerkam bagaikan seekor harimau. Dia dapat membanting dengan kekuatan gajah. Ini kan bahaya, Gusti. Ayo, kita tangkap bersama. Ya, ayo. Kalian jangan sampai melukai dia. Iya.